Hari ini kita belajar bahwasanya siapapun yang terlibat satu masalah, maka bijaklah menyikapi satu masalah yang timbul. Jangan melebar dan jangan memberikan hukuman kepada seseorang yang sejatinya tidak terlibat dengan masalah yang kita hadapi. Belajarlah kepada Rasulullah. Rasulullah bermusuhan dengan Abu Jahal, tapi Rasulullah tidak memusuhi putranya yaitu adalah Ikrimah, dan justru Ikrimah menjadi pembela Rasulullah. Rasulullah diusir oleh penduduk Taif, tapi Rasulullah tidak dendam kepada keturunan-keturunan Taif yang sejatinya mereka di masa mendatang beriman dan membantu serta membela Rasulullah SAW. Inilah yang menjadikan seorang mukmin. Siapapun yang sedang terlibat masalah dengan kita, fokuslah kepada mereka yang membuat masalah dengan kita. Tidak perlu kita membawa masalah itu kepada seseorang yang sejatinya tidak terlibat pada pusaran masalah tersebut. Kadang-kadang kita punya masalah di kantor, tetapi kita membawa masalah itu, kita limpahkan dan kita lampiaskan kepada anak dan istri kita yang sejatinya tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kita bermusuhan dengan teman kita, tetapi yang kita musuhi anaknya, istrinya, keluarga besarnya pun ikut-ikutan kita musuhi, padahal mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara kita dengan teman kita. Inilah yang menjadikan kita mendapatkan, belajarlah menyikapi masalah sesuai dengan konteksnya. Di sini pula kita mempelajari bahwasanya laki-laki dan perempuan sejatinya memang berbeda. Allah menjadikan laki-laki dan perempuan berbeda bukan untuk saling membedakan, tetapi justru saling mengisi. Bukankah matahari indah ketika digantikan rembulan, sebagaimana laki-laki itu akan difahami keagungannya ketika ada seorang wanita. Jangan membuat sesuatu yang sama yang sejatinya tidak pernah sama. Ketika kita faham bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tidak sama, kita akan tahu bagaimana cara memperlakukan anak kita perempuan. Tentunya tidak sama memperlakukan anak kita yang laki-laki. Semuanya sudah disampaikan secara tuntas di dalam Al-Quran supaya kita bijak menyikapi apapun yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum. Allah mengarahkan kita pada dua kaidah yang kita kaji pada hari ini, bahwasanya orang yang besar itu adalah mereka yang memikirkan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang remeh-temeh dan recehan. Sesuatu yang besar itu adalah agama Allah. Sesuatu yang remeh-temeh itu adalah dunia dan seisinya serta pernik-perniknya. Siapapun yang memikirkan sesuatu yang besar yang sejatinya akan membantu karir dia nanti di akhirat, itulah sejatinya orang-orang yang akan diberikan pertolongan oleh Allah. Tidak mungkin Allah akan menolong kehidupan kita di akhirat ketika kita tidak pandai untuk menolong agama Allah di atas muka bumi. Bukan karena Allah itu membutuhkan kita, bukan karena Allah itu lemah. Sejatinya Allah Maha Kuat, tetapi Allah jadikan berbagai macam perkara untuk menjadi perjuangan bagi kita, supaya Allah tahu siapa yang mencintai agama ini dan siapa yang membenci agama ini ketika tidak mau membela dan menegakkan agama Allah. Semoga kita hidup di antara visi dan misi besar kehidupan seorang mukmin, yaitu adalah menjadi besar dengan membantu agama Allah. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya membantu agama Allah dalam kehidupan kita. Ini pula kita mendapatkan bahwasanya tukang sihir, sehebat apapun mantra yang dia ucapkan, sehebat apapun ilmu hitam yang dia kuasai, sesungguhnya Allah mengabarkan kepada kita sebuah keimanan yang tidak perlu kita ragukan. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung tukang sihir. Siapapun yang bersandar kepada Allah, siapapun yang mereka beriman kepada Allah, dan siapapun yang membentengi dirinya dengan ayat-ayat Allah dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, seluruh mandorot yang disampaikan dan dilakukan oleh tukang sihir sejatinya akan patah sebelum sampai kepada kita. Kalaupun kemandorotan kita dapatkan bukan karena kuatnya tukang sihir, tapi sejatinya karena itu merupakan bagian takdir yang Allah berikan pada kehidupan kita. Semoga kita selalu merasa kuat dengan ayat-ayat yang Allah berikan kepada kita, karena tongkatnya tukang sihir tidak akan pernah berkutik di hadapan ayat-ayat Allah. Wassalamualaikum. Islam itu merupakan ajaran langit yang menyamakan seluruh kehidupan manusia, antara yang putih ataupun hitam, apapun jabatannya dan apapun finansial yang mereka miliki, kaya ataupun miskin, semuanya memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakan cuma satu, bagaimana nilai ketakwaan mereka di hadapan Allah. Itu pun hanya Allah yang mengetahui dan bukan manusia yang mengetahuinya. Perhatikan Bilal. Kenapa Bilal begitu teguh mengucapkan kata ahadun ahad walaupun ditindih batu oleh Umayyah bin Khalaf? Karena dia tahu bahwasanya di dalam keislaman dia dimuliakan.
Makanya ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah dengan kemenangan besar, siapa yang diberikan amanah untuk mengumandangkan adzan? Yang diberikan amanah adalah Bilal, padahal itu merupakan peristiwa besar proklamasi kemerdekaan Rasulullah ketika memasuki kota Mekah. Mengajarkan kepada kita bahwasanya sebelum orang dan manusia hari ini berbicara tentang kemanusiaan dan persamaan hak di antara seluruh manusia, Islam menjadi terdepan ketika selalu menempatkan setiap manusia sesuai dengan keadaannya dan tidak membedakan mereka kecuali dengan ketakwaan-ketakwaan yang ada. Ini pula yang kita akhirnya dapati, bahwasanya kalaulah kita menjumpai ada manusia yang tidak menerima kebenaran, sejatinya bukan karena mereka tidak memahami kebenaran, karena sejatinya kebenaran telah disampaikan oleh Allah, Zat yang Maha Ilmu, dengan begitu gampang dan sederhana, yang mana setiap orang sejatinya begitu mudah memahami kebenaran. Kalaulah kita hari ini melihat ada orang di luar panggung kebenaran dan mereka tidak merespon kebenaran, pastikan bukan karena mereka tidak mengerti kebenaran dan jalannya, tapi sejatinya karena mereka mengikuti hawa nafsu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengendalikan nafsu, supaya nafsu ini mengarah kepada ketaatan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allah memberikan kepada kita angin segar di tengah panjangnya pengorbanan dan perjuangan yang harus dilakukan. Perjuangan untuk mencari harta yang halal, perjuangan untuk mendidik anak-anak kita, perjuangan untuk membela kebenaran, serta menghadapi orang-orang yang benci kepada kebenaran ketika mereka berjejer pada kebatilan. Ayat yang memberikan kesegaran, layaknya angin segar di tengah cuaca yang begitu terik, yaitu adalah ketika kita menjumpai Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanyalah bagi mereka yang bertakwa kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita hari ini, siapapun yang sedang berjalan menuju kepada pengorbanan yang dia berikan kepada Allah. Ada yang sedang berjuang meninggalkan harta yang haram, ada yang sedang berjuang untuk mendidik istrinya, ada yang berjuang untuk mendidik anaknya, ada yang berjuang untuk berbakti kepada orang tua. Perhatikanlah, Allah memberikan kabar gembira. Sesungguhnya kesudahan yang baik itu hanyalah milik orang-orang yang bertakwa. Disinilah pula kita menjumpai bahwasanya tidak ada orang yang paling layak untuk memimpin kita di dalam kebaikan, dan tidak ada orang yang layak untuk mengarahkan kita kepada ketaatan dari orang yang kita jadikan pemimpin dan imam dalam setiap kegiatan kebaikan kita, kecuali mereka memiliki sifat dua, yaitu adalah mereka yang kuat dan mereka yang amanah. Bukankah Nabi Sulaiman adalah kuat dan amanah? Bukankah Umar bin Khattab kuat dan amanah? Bukankah Abu Bakar itu adalah kuat dan amanah? Jangan menyerahkan urusan agama ini yang kita daulat menjadi orang yang kita akan ikuti dalam kebaikan, kecuali mereka memiliki sifat kekuatan dan keamanan. Semoga anak-anak kita akan menjadi kader-kader Islam yang mereka memiliki karakter kekuatan dan rasa amanah dalam diri mereka, supaya memberikan kontribusi kepada agama Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.